Shalom alihim bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Cepat saja ya, temanya begini. Injil Kristus jadi Kristen, Injil lain jadi Nasrani. Pemberitaan Injil Kristus membuat orang jadi Kristen. Pemberitaan Injil lain membuat orang jadi Nasrani. Jadi kalau pendeta Tambun yang moralnya mata duiten GL mengatakan bahwa memberitakan Injil itu tidak membuat seseorang pasti jadi Kristen. Lah dia salah ya. Ada Injil lain. Kalau yang diberitakan itu Injil lain, jadilah dia Nasrani. Kalau yang diberitakan Injil Kristus, jadilah dia Kristen. Jadi pendeta Tambun yang moralnya bejat, GL, tukang mata duitan mengatakan bahwa pemberitaan Injil belum tentu menjadikan orang Kristen. Itu berarti Injil lain. Mari kita bahas Galatia 1 ayat 6 dan 7. Di situ dijelaskan ada Injil lain, ada Injil Kristus. Kalau Injil lain itu I-nya pakai huruf kecil. Kalau Injil Kristus I-nya pakai huruf besar. Nah, yang dimaksud oleh pendeta Tambun moral mata duitan GL itu adalah Injil lain. Yaitu sifatnya 3. Dijelaskan di dalam Galatia 1 ayat 6 dan 7. Injil lain itu nomor 1 bukan Injil, bukan I huruf besar. Nomor 2, Injil yang dikacaukan. Nomor 3, diputar balikkan. Jadi ciri Injil lain adalah dia bukan Injil asli, kemudian dikacaukan, kemudian diputar balikkan. Maka hasilnya akan Nasrani. Ya seperti GL pendeta Tambun mata duitan ini ya. Ini menjadi Nasrani, penyembah Bapa, penyembah Allah berbiji 3. Ya. Ya. Jadi semua pemberitaan tentang Injil lain, bukan Injil yang asli ya, itu pasti menghasilkan Nasrani. Ya. Ya. Katolik, Protestan, Karismatik, Pentakosta, Mormon, Mesianik, semua itu memberitakan Injil lain. Akhirnya orang itu jadi Nasrani, penyembah Tritunggal Maha Sesat. Ya. Jadi semua Injil yang diberitakan oleh Alfred Sorry, MYM, pengepul segala rupa, Stephen Drum, siapa lagi? GL, siapa lagi? Ya. Paul Yong, ya siapa lagi? Saifuddin Ibrahim, siapa lagi? Bom Kar, siapa lagi? Manuk berbulu, siapa lagi? Sop Katul. Semua Injil yang diberitakan oleh mereka ini adalah bukan Injil asli, Injil yang dikacaukan, Injil yang diputar balikkan. Sehingga hasilnya adalah Nasrani, penyembah Bapa Iblis, Allah 3 biji, Allah berbiji 3. Clear sampai sini? Jadi tidak heran kalau pendeta setambun GL ya, yang pikirannya adalah mata duitan ya toh. Dia akan mengatakan bahwa pemberitaan Injil itu tidak selalu membuat orang jadi Kristen. Lah mampet pikiranmu. Badan doang tambun. Pikiran mah cupet. Cupet itu bahasa Jerman ya. Cari cupet gitu. Pikirannya cupet itu bahasa Jerman. Itu kurang lebih sama dengan delosor gitu. Badan doang gede tambun, pikirannya cupet. Dari seorang GL keluar ucapan bahwa memberitakan Injil itu belum tentu membuat seseorang jadi Kristen. Alah kebangetan iki mampete ya. Mari saya jelaskan Injil Kristus di dalam Galatia 1 ayat 7. Di situ dijelaskan tentang Injil Kristus. I-nya huruf besar. Injil artinya Yesus. Tidak pernah Injil itu kitab, tidak pernah. Anda yang meyakini Injil itu kitab ya, itu sama dengan IQ Mundelosor, itu bahasa Jerman ya. Ya. Bom Kar yang kamu mengatakan Injil itu kitab IQ Mundelosor ya.
Ya, tidak ada orang bisa membuktikan Injil diberitakan kepada Abraham, Galatia 3 ayat 8. Kalau Injil itu kitab, bagaimana mungkin ada kitab diberitakan kepada Abraham? Kitab macam apa? Ya, Yohanes Pembaptis memberitakan Injil Kerajaan Surga, Lukas 3 ayat 18. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, Kerajaan Surga, Lukas 4 ayat 44. Injil macam apa yang diberitakan? Kitab macam apa? Anda yang masih punya pemahaman bahwa Injil itu kitab ke laut saja, mampet pikiranmu, ya. Mari saya jelaskan Injil, I-nya huruf besar. Injil Kristus artinya Yesus Kristus. Kristus artinya Mesias, Yohanes 1 ayat 40. Mesias artinya Allah, Roma 9 ayat 5. Jadi memberitakan Injil Kristus harus Yesus itu Mesias, Yesus itu Allah. Yudas 1 ayat 25. Tuhan juga, juru selamat juga. Jadi Anda yang memberitakan Injil Kristus haruslah memberitakan Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, Yesus itu satu-satunya Allah, Yesus itu Mesias, Yesus itu Juru Selamat, Yesus itu Roh Kudus itu. Ya, itu baru memberitakan Injil Kristus dan disebut orang Kristen. Di dalam kitab Petrus menulis bahwa orang Kristen kalau menderita harus memuliakan Allah dalam nama Kristus. Jadi Allah itu namanya Kristus, Yesus Kristus. Clear? Jadi pasti benar ya. Jadi pasti benar kalau memberitakan Injil Kristus pasti jadinya orang Kristen. Penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Tetapi kalau memberitakan Injil lain jadinya Nasrani, yaitu Nasrani penyembah Allah berbiji tiga. Ya, Allah itu mestinya esa itu satu. Ya, Oneness Unitarian yaitu Trinitarian itu penyembah Allah berbiji tiga. Itu sama saja, itu tipuan murahan. Oneness Unitarian Trinitarian itu tipuan lain dari Tritunggal. Ya. Ya, jadi clear ya, Anda yang mengkoar-koarkan oneness mesianik gitu, itu semua itu tipuan Tritunggal itu. Ya. Allah tiga hakikat gitu. Intinya Allah berbiji tiga, udah gitu aja. Ya, clear? Jadi kita tidak heran seorang pendeta setambun GL gitu. Badannya doang tambun. Ya. Moralnya apa? Moralnya mata duitan, ya. Duit ditilep dari mana-mana, ya. Terus apa? Mulutnya memberitakan apa? Penyesatan. Tidak mungkin orang memberitakan Injil kok menjadikan seseorang itu Kristen. Lah yang kamu beritakan Injil lain, kalau yang diberitakan Injil Kristus, Yesus Kristus pasti jadi Kristen. Makanya kamu bukan Kristen GL, ya. Ya, di surga pintu surga nggak muat, makanya kamu nggak mungkin ke surga. Ya. Siapa Pak GL ya? Orangnya tambun itu, ya, tambun suaranya menggelegar, tapi mampet, gitu. Otaknya mampet. Gitu. Di era modern begini, media sosial jangan dikotori dengan pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. GL, ya, Paul Yong, Saifuddin Ibrahim, siapa lagi? Alfred Sorry, siapa lagi? Pengepul Segara Rupa, siapa lagi? Stephen Drum, siapa lagi? Ya, siapa lagi ya? Jangan kotori media sosial ini dengan pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. Kalau tidak tertulis di Alkitab, jangan diajarkan. Ya, termasuk Anda tidak bisa membedakan Injil lain dengan Injil Kristus. Bahkan Injil Kristus pun kamu nggak ngerti. Ya, Kristus itu dikira yang diurapi, lara mampet banget toh. Para Romo, menurut kamu Kristus itu yang diurapi ya? Mbok kamu baca kisah 10 ayat 38, yang diurapi itu adalah anak manusia, Yesus orang Nazaret, diurapi dengan Roh Kudus dan kuasa Allah. Jadi kalau yang disebut yang diurapi adalah Yesus manusia, bukan Yesus yang Kristus. Kristus itu artinya Tuhan, Kristus artinya Allah. Gitu aja nggak ngerti mau memberitakan Injil. Badan doang gede, pintu surga nggak cukup, nggak muat ya. HTD begitu, ya saya pengen media sosial jangan dikotori oleh pengajaran-pengajaran seperti itu. Bahkan oleh pendeta-pendeta yang katanya besar, paling besar badannya doang, besar bohongnya, besar nipunya.
Ya, introspeksi kalian para pendeta. Jangan mengandalkan badan besar, jangan mengandalkan usia uzur. Ya, ajaranmu itu alkitabiah atau enggak? Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.